Hai Mams, pernah nggak nih anak kita tiba-tiba rewel, padahal baru aja kemarin kita ajak main bercandaan, tiba-tiba besoknya lemes. Seperti yang udah para Mams ketahui, anak-anak cenderung rentan akan sakit. Salah satu penyakit yang sering diderita anak biasanya diare. Apalagi kalau nggak sengaja anak kita makan sesuatu yang ternyata badannya nggak bisa nerima. Situasi seperti ini kadang membuat banyak moms panik, apalagi kalau anak kita baru pertama kali mengalami sakitnya. Sebagai seorang moms yang tentunya menjadi garda terdepan, dan tentu orang pertama yang harus siap ketika anak sakit, perlu nih moms untuk mengetahui penanganan anak sakit, terutama ketika di rumah. Tapi sebelum itu, yuk moms kita lihat ilustrasi berikut ini. Kalian habis ini ada tanda tangan pensiun yang mendarat kembali ya. Tolong silakan ditandatangan. Next, nih ada yang ini. Jadi yang gue baru lihat ada 4. Nah, berdasarkan video ilustrasi yang baru saja ditonton, dapat disimpulkan bahwa diare merupakan peningkatan frekuensi atau jumlah buang air besar yang dapat terjadi pada anak maupun orang dewasa. Nah, seberapa berbahaya sih diare itu? Mari kita simak. Nah, menurut WHO pada tahun 2013, sekitar 760.000 balita meninggal karena diare setiap tahunnya. Pada tahun 2018, sekitar 261.391 balita mengalami diare di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa diare merupakan penyakit yang tidak dapat disepelekan. Apa sih yang menyebabkan diare ini terjadi? Akan dijelaskan oleh Kizia. Baik, selanjutnya penyebab diare. Sebelum mengetahui cara mengatasi diare anak, sebagai seorang ibu juga perlu untuk tahu apa kira-kira penyebab anak mengalami diare. Hal ini penting supaya ke depannya bisa lebih menjaga dan menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami diare. Diare dapat disebabkan oleh sanitasi yang buruk, makanan yang tidak matang dan tidak higienis, alergi makanan tertentu atau intoleransi laktosa, serta lingkungan yang tidak bersih. Penyebab-penyebab tersebut tidak jauh dari infeksi mikroba seperti rotavirus, bakteri E. coli, Shigella, dan parasit Entamuba histolytica. Oke, selanjutnya kita harus memperhatikan beberapa kondisi pada anak ketika diare yang harap ibu-ibu itu membawa anak-anak segera ke dokter. Yang pertama, ketika diare pada anak ini disertai dengan demam atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Yang selanjutnya, diare dengan feses yang mengandung darah atau kita temukan adanya kandungan darah di dalam feses. Yang terakhir, ketika anak itu mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi di sini bisa ibu-ibu lihat dari beberapa tanda. Yang pertama, hilang kesadaran, lidah dan mulut kering, demam tinggi, mata, dan pipi itu cekung. Nah, ketika ibu menemui beberapa tanda tersebut, berarti anak itu dehidrasi. Nah, jadinya ketika nantinya ibu itu ketika ada anak-anak ibu itu diare yang disertai dengan demam atau diarenya itu ada darahnya atau dehidrasi, harap segera dibawa ke dokter. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah mengenal apa itu diare, beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, sekarang ini gimana sih cara kita mencegah diare pada anak? Yang pertama, menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan, makanan, dan minuman pada anak. Yang kedua, makanan. Nah, makanan di sini tuh maksudnya kita harus memberikan makanan kepada anak. Itu harus benar-benar matang atau tidak dimasaknya itu tidak setengah-setengah. Yang kedua, cuci tangan. Nah, cuci tangan ini sebisa mungkin, sedini mungkin itu mengajarkan pada anak untuk mencuci tangan sebelum makan. Nah, diajarkanlah pada anak-anak ini sedini mungkin bagaimana sih cuci tangan yang benar. Kemudian lakukanlah imunisasi kepada anak. Penanganan diare selanjutnya adalah cairan rehidrasi oral atau lebih dikenal dengan sebutan oralit. Oralit berguna untuk mengatasi dehidrasi dengan mengganti cairan dan elektrolit tubuh serta mengurangi volume feses dan mual muntah pada anak. Segera berikan oralit begitu anak mengalami diare sampai diare berhenti. Bila muntah, tunggu 10 menit dan lanjut diberikan sedikit demi sedikit. Untuk anak berusia kurang dari 1 tahun, diberi 50-100 ml setiap kali buang air besar. Sedangkan untuk anak berusia lebih dari 1 tahun, diberi 100-200 ml setiap kali buang air besar.
Cairan oralit dapat dibuat dengan melarutkan 1 bungkus oralit yang bisa ditemukan di apotek dalam 200 ml air. Jika tidak terdapat oralit saset di rumah, bisa membuat sendiri cairan oralit dengan campuran garam dan gula. Tablet zinc. WHO merekomendasikan pemberian zinc pada anak untuk mempercepat proses penyembuhan dan dapat mencegah terjadinya diare selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Zinc berguna untuk memperbaiki absorpsi elektrolit di usus. Berikan zinc 10 hari berturut-turut, walaupun diare sudah berhenti. Dapat diberikan dengan dikunyah atau dilarutkan dalam air atau ASI pada saat perut kosong. Segera diberikan setelah dilarutkan. Bila anak muntah sekitar setengah jam setelah pemberian zinc, ulangi pemberian dengan cara memberikan potongan lebih kecil, dilarutkan beberapa kali hingga 1 dosis penuh. Untuk anak berusia kurang dari 6 bulan, diberikan 10 mg atau setengah tablet per hari. Sedangkan untuk anak berusia lebih dari 6 bulan, diberikan 20 mg atau 1 tablet per hari. Zinc dapat diperoleh di apotek terdekat. Berikut ini merupakan cara pembuatan larutan oralit di rumah. Sediakan 1 liter air matang, kemudian larutkan 6 sendok teh gula dan setengah sendok teh garam. Perlu diperhatikan, 1 sendok teh setara dengan 5 gram, dan larutan oralit yang dibuat hanya bisa digunakan selama 24 jam. Selanjutnya nih, Mams. Khususnya untuk para moms yang punya baby atau bayi kurang dari 1 tahun. Ketika anak kurang dari 1 tahun mengalami diare, para moms bisa mengambil langkah penanganan berupa pemberian ASI secara eksklusif. Fungsinya untuk apa sih, Mams? Fungsinya itu untuk mencegah dehidrasi dan juga mencegah kemungkinan kekurangan gizi pada anak kita selama diare. Selain itu, moms juga bisa melakukan pemberian oralit tambahan ataupun air minum. Selain itu, Mams, ketika anak diare, kita juga perlu untuk memperhatikan asupan makanannya. Jangan sampai anak kita kehilangan nutrisi secara seluruhnya ketika sedang diare. Salah satu cara yang bisa Mams lakukan adalah dengan memberikan makanan secara berkala dalam waktu 3-4 jam sekali, dan tentunya dengan makanan yang mudah dicerna serta bergizi. Makanan-makanan seperti apa yang bisa Mams berikan, yakni makanan yang kaya akan kalium, seperti sari buah, pisang, sayur-sayuran, dan juga air kelapa hijau. Selanjutnya lagi nih, Mams. Moms tentu pernah mendengar istilah bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, ketika anak sedang diare, Moms bisa memberikan bakteri baik berupa probiotik kepada anak kita. Probiotik di sini berfungsi untuk mengatasi diare pada anak, terlebih yang disebabkan oleh bakteri. Probiotik akan menghalangi sehingga bakteri tidak akan berada di dalam usus. Moms bisa memberikan probiotik dalam bentuk makanan seperti dari yogurt maupun dari tempe. Nah, itu tadi beberapa penanganan yang bisa Moms kalian terapin dan juga catat ketika anak tiba-tiba mengalami diare di rumah. Semoga melalui video ini bisa membantu Moms untuk siap siaga ketika anak kita sakit. Selalu ingat ya Moms, ibu yang cerdas, ibu yang siap siaga di kondisi apapun anak kita. Salam sehat Moms!